action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Merpati Mania Indonesia ya. Malam ini saya sedang ada kelas apa ya namanya nih, coaching klinik ya. Coaching klinik di kandang Flat Visto ya izin. Flat Visto ini saya kenalkan, ini kakak asuh saya. Dulunya ini pemain merpati yang menurut saya apa ya, perhitungannya matang sekali, tidak sembarang untuk breeding ya. Jadi breeding itu dari beliaunya itu tidak sembarang terah A ketemu terah B disilangin, tidak, tapi banyak perhitungan di situ. Nanti kita akan belajar bersama. Kita kenalan dulu. Ini mohon kenalkan, nah, ini bos dari tim Flats. Nah, ini dengan Pak Kristo ya. Nah, ini beliaunya. Ini kalau sering lihat Facebooknya Flat, ini beliaunya nih, bosnya ini. Oke, terus ada dari manajer kandangnya, Mas siapa? Nama saya Vicky. Mas Vicky. Iya. Bang Vicky ini lagi malu-malu kucing ya. Oke, langsung aja ya, kita mau sedikit bincang-bincang dengan kakak asuh saya ini, Bang Kristo, masalah breeding merpati, yaitu dengan perhitungan-perhitungan yang matang, tidak hanya sembarang terah A ketemu terah B disilang, tidak, tapi harus ada perhitungan-perhitungannya. Nanti langsung saja, silahkan Bang izin. Nah, kita Aduh, aku jadi bingung ini ya, jadi grogi ya, kedatangan dari youtuber merpati nih ya, dari mana ini? Pemalang. Dari Pemalang ya, yang sudah malang melintang. Pemalang, Malang melintang, nah itu ya. Siap. Burung-burungnya juga jagoan-jagoan, Betul bagus-bagus. Ini baru moncer di mana? Di Bekasi mana nama? Bekasi. Ceritanya tadi? Bison Ya, bison itu. Breeding dari guru Nah, jadi pada saat saya ditelepon minta jelaskan, saya jadi bingung. Saya malah mau minta penjelasan sebenarnya, gitu. Karena saya juga nggak bisa bermain merpati. Pertama kali bermain merpati saya dikasih nih sama siapa nih? Terkenalnya Pak Guru Pur ya. Sama Guru Pur ini saya dikasih merpati. Waktu itu dibawain sepasang. Terahnya darah biru, betinanya masih ada, sama dinar dan jantannya itu. Dinarnya masih ada di itu. Saya artinya kalau malah nanya ke saya jadi bingung ini, jadi ya ini hanya menurut saya hanya belajar dari pengalaman, dan pengalamannya juga baru, jadi repot juga nih, bukan pemain merpati yang lama. Memang saya dari kecil dulu main merpati kentongan, yang di apa itu, yang jambul-jambul semua itu kitiran. Saya asalnya dari Jember dulu kan, di Jember itu burungnya kayak gitu semua itu, sama ada kupon yang jodon-jodon di atas kayak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau sekarang ditanya, saya hanya belajar, lihat-lihat buku gitu, punyanya siapa, Van Berman itu kan. Itulah yang siapa yang saya lihat, saya terapkan. Ternyata salah. Ternyata nggak benar, itu hanya sekedar hitung-hitungan. Terus dengar dari siapa itu, dari peternak ngobrol gini, begitu diterapkan ke kandang sendiri salah juga gitu. Artinya yang punya breeding, dialah yang mengerti tentang burungnya. Pegangan, rabaan di kandang saya seperti ini bagus. Begitu ngeraba burungnya orang lain dari kandang lain seperti ini, yo jelek gitu. Begitu terbangkat, oh gitu. Yang bagus malah yang di sini jelek. Yang di kandang ini jelek, di sana bagus. Jadi logika saya bawa ke logikanya itu, misalnya breeding itu kita menciptakan seorang pelari lah, atlet lari, kalau manusia atlet lari. Kalau kita ngomong pegangan rabaan itu ada yang tinggi, ganteng, gagah, nggak bisa lari dengan cepat.
ada yang kecil, jelek, hitam kayak saya gini ya. Tapi saya bisa lebih menang daripada yang kayak itu. Nah itu, jadi pegangannya di kandang saya yang bagus-bagus, yang kecil-kecil gitu. Di kandang yang lain itu misalnya dari negara Indonesia, yang dari negara mana Amerika, yang bagian yang bagus, yang gede-gede, tinggi-tinggi, itu yang pegang seperti itu yang kencang-kencang. Mungkin berawal dari situ, terus saya pengalaman jodohkan ini dengan ini kayak ini. Terah itu lebih ke nomor sekian. Nah, yang benar itu mungkin malah karakter. Kalau kita tahu karakter burungnya, kita jodohkan dengan karakter burung yang bagaimana. Yang kita tahu hanya yang kita bisa analisa di kandang kita ini. Saya juga sharing sama ini Bang Vicky nih. Bang Vicky ini kalau di Facebooknya Sinyo ya, Sinyo Flat. Saya ini Sinyo Flat ya ini. Dulu pemain di Pondok Ranggon, pemain lama. Saya di sini saya diajarin juga sama ini. Tapi sering kita bentrok. Di sini meskipun satu kandang kita ribut aja. Ini Pak pegangannya gitu. Saya nggak pakai pegangan. Akhirnya sampai dongkol sendiri. Udah Pak, Bapak ngurusin pacekan lah. Saya yang penting main aja. Saya maunya seperti ini. Oh ya udah. Karena nggak pernah ketemu. Karena kalau Bang Vicky ini pemain burung lama, jago di pegangan, jago di feeling, jago di segala macem. Ya sudah. Kalau saya baru dan sok-sokan tahu dan lain sebagainya. Itulah berawal dari situ gitu. Berarti jadi ini pakai logika lah gitu. Tadi saya potong. Pertama berarti clue pertama itu yang tahu apa tadi bagus atau enggak itu yang peternak sendiri. Peternaknya sendiri. Oh, berarti ini yang tahu logika yang tahu hasil itu nanti akan bagus atau tidak itu adalah si peternak sendiri atau si breeder itu sendiri ya, yang bisa tahu karakter burung ini sama ini gitu. Jadi saya ambil kesimpulan kalau gitu berarti seorang peternak harus mengenali dulu itu, Pak. Iya. Ini. Jadi peternak itu harus mengenali dulu karakter dari burung yang akan diternak itu. Betul. Bukan beli anakan A, kali anakan B, langsung datang, langsung ditemuin jodohkan, langsung open Indian. Itu yang itu. Ya monggo boleh, nggak apa-apa. Hasilnya dicoba, silakan gitu. Saya waktu dikasih sama ini Pak Guru Pur ini yang anak dinar. Saya jodohkan, sepasang itu saya biarkan anak dinar sama yang telahnya darah biru itu. Saya ternakkan, saya lihat hasil anaknya. Dari beberapa anaknya saya bisa menyimpulkan, oh ini rata-rata sprintnya kenceng burung ini. Sprintnya kenceng. Tapi ada tapinya, mohon maaf ini ya Pak Guru ya. Oke, belajar. Dia selalu ndelong, apa ya bahasanya ndelong. Dia nggak mau tinggi. Gitu. Kalau kata Bang tinggi tapi dia nggak anu tali. Iya, dia jeblos. Makanya itu peluang ngeroboknya banyak. Secara logika 50-50. Kalau kita main golong, kunci pertama masuk kolong, masuk patek. Nah, tapi bukan burungnya saya sisihkan, enggak, karena speed terbangnya bagus, daya ingatnya bagus, maksudnya dilatihnya kecerdasannya itu bagus. Nah, tinggal saya carikan dari anaknya, saya langsung merubah dari anaknya lagi. Artinya memang karena saya memang breeding ya, artinya dari ring saya sendiri nih sudah. Bukan mengindahkan sejarahnya memang dari Pak Guru Pur juga itu, dan saya juga dari Kresno Halim. Kresno Halim yang punya burung namanya Domino, itu inbreednya beruang mas punyanya Pohyun dulu katanya, punya Pohyun. Terus di Pak Dar Kresno itu dia karakternya pasti stabil gitu, pasti tinggi. Nah ini burung yang jeblos karakternya ini pada saat ditemukan dengan betina yang seperti itu, kemungkinannya, harapannya namanya harapan peternak, maunya springnya tetap seperti itu tinggi, tapi dia pukul dari atas jauh plus ke bawahnya seperti itu. Nah, harapan. Jadi
Belum tentu. Tentu. Gitu. Berarti kalau ada orang yang peternak, wah bahan super yang diposting vendor itu, lo bahan super udah mewah, belum lihat di kolom bisa bilang mewah. Ya itu kadang cara berpikir lah, cara berpikir nih harus dirubah, harus logika. Logika. Gitu. Sekarang dari piye beli yang, tapi kemungkinan kalau dari peternaknya, peternak aslinya dalam artian yang benar-benar asli ya, bukan dia beli dari gurupur, dari kandang gurupur, terus beli dari kandang saya itu dia ternakkan baru sekali dua kali, oh ini stabil ini, nggak bisa. Kalau gurupur dengan dia sudah mengevaluasi begitu banyak anakan gini, pasti menyimpulkan burung saya kalau yang darahannya ini, model pegangannya seperti ini, dia pasti terbangnya tinggi, pasti bagus gini. Nah. Karena ternaknya dengan punya saya juga. Iya. Ini betul gitu. Ini nih yang kesimpulan dari yang pertama tadi. Nah. Yang lebih tahu adalah peternak. Jadi gini, misalkan gurupur tuh, Bang Bisto mau beli tempat gurupur. Bang, ini burung ini anakannya pasti stabil, pasti kenceng, itu ya. Itu karena saya menyimpulkan ini karena saya breeding dengan burung saya juga. Betul. Begitu burung itu sudah pindah ke kandang flat, dari Bang Visto dijodohin sama karakter yang lain, akan berubah karakternya. Itu maksudnya tadi. Nanti akan dibagikan di persentase apa istilahnya, iya. darah gitu kan. Seperti itu. Jadi yang pegangan gurupur tadi dengan seperti itu tuh bagus. Begitu kepegangan saya dengan yang seperti itu, saya mungkin nilainya, wah ini kelihatannya nggak pas ini. Mungkin dari sisi larnya, kalau larnya di tempat saya ini nggak mau lambung ini kayak gini, mungkin pinggangnya atau gimana. Nah itulah yang beda-beda itu. Kalau tadi gurupur menanyakan tentang hitung-hitungan segala macam, itu saya cuma dari baca begitu dijelaskan ada lagi sifat dominan sama tidak dominan untuk breeding itu lagi. Langsung aja kita ini kan kita apa namanya penjelasan itu, Mas. Itu saya tak sini aja lah ya. Ini biar ngobrolnya enak nih. Jadi Maju lagi kameramen, maju lagi biar ini masuk ke Bang Visto. ini hanya kesimpulan saya dari yang saya baru belajar beternak ya. Yang saya coba terapkan ke kandang saya sendiri. Belum berarti ini diterapkan di tempat lain langsung bener-bener bisa sama persis, karena butuh proses gitu. Jadi misal saya pakai terahnya ini beruang emas ya, saya singkat beruang emas. Saya ini tahu karakternya dia ini. Karakternya dia jelas terbangnya lambung. Dia pasti stabil ini. Stabil masuk kolong udah jelas. Saya udah tahu. Saya tahunya karena semua rata anakannya pasti itu lagi. Mau dengan betina apa saja. Cuman ada kelemahannya. Dari sini. Kelemahannya beruang emas ini yang di saya, minusnya adalah terkadang susah giring. Nah, ini susah giringnya nih. Sama saya sebenarnya pecinta burung satu warna. Hanya keinginan saya sendiri. Anaknya pasti rata-rata 70% lah ya. Ini belantong. Saya nggak suka gitu. Minusnya ini minus menurut saya selaku peternak seperti itu. Tapi ada juga yang suka belantong, malah nyari belantong, sama kayak yang nggak suka jebros gitu. Ini hanya keinginan peternak lah. Mitos istilahnya. Ya bisa juga mitos, bisa gimana. Tapi kalau saya menyimpulkan, saya pribadi selera itu kelihatannya kestabilannya emang kurang dari burung ini. Nah, saya temukan karakter ini itu dengan burung yang harapan saya yang giringnya bagus sama yang warnanya sewarna kayak gitu. Nah, contoh penurunannya misalnya saya jodohkan dengan darahan
Yang sekarang ini saya dikasih sama ini Pak Dani Jasuli ya, sudah terkenal nih ya, Goib itu ya, darahan armada. Warnanya coklat ini. Ini anak armada. Warnanya coklat. Nah, ini betinanya. Dari sini kalau kita ngobrol hitungan, di sini nih kita buat hitungan misal 100%. Ini hanya hitungan di papan dan ini hitungannya 100%. Kalau beruang emas ini kita temukan dengan anaknya armada, anak armada ya. Munculnya di sini tuh jadinya 50% beruang emas, 50% anaknya armada. Tuh. Dari sini 100, dari sini 100 ini terdiri dari sifat baiknya, sifat jeleknya dari burung ini. Sifat baiknya adalah stabil. Bisa stabilnya turun ke sini hanya 50%. Bisa burung ini susah giring. Bisa turun ke sini susah giringnya 50%. Gitu. Tinggal dominan bagaimana penurunan induknya ini. Itu. Lah, sekarang anak armada. Anak armada yang di Pak Dani, darahan armada, kenapa saya ngambil ini? Tembakannya itu selalu bagus. Kalau bilang apa Pak Gruper tadi bilang setut ya, masuk ringnya itu langsung nembak, das, seperti itu. Nah, itu yang mau saya ambil dari satu sisi itu. Dengan giringnya ini biar bagus. Nah, apakah turun ke sini ini yang setutnya bagus? Belum tentu. Seperti itu. Nah, makanya kita perlu uji dari berbagai banyak anakan. Makanya ada yang peternak tega itu dari 10 yang dipotong 8. Kalau kita memang mau bagus peternakan harus gitu. Kita ambil yang terbaiknya, seleksinya dari semuanya seleksi, kalau perlu ya 1 atau 2 seperti itu. Nah, ini tadi yang diobrolin hitung-hitungan. Ini Van Bermen lah ya, kalau nggak salah itu kayak gini. Ini jatuhnya anak. Kalau cucu bang. Ini anak. Nah ini anak kan keluar beruang emas sama armada keluar anak. Ini bukan beruang emas ya, darahnya beruang emas. Ini burungnya namanya Domino, ada di tempat saya. Domino. Itu Domino punya anak lagi bang. Sama armada anak-anak punya anak. Iya. Berarti kan darahnya tinggal 25. Ini anaknya Domino kan tinggal 50. Kalau ini punya anak lagi, kita temukan sama misal darahnya Pak Grupur apa misalnya? Yang Dinar Bang. Ya, misalnya temukan sama Dinar. Nah, Dinar ini kalau dianggap 100%, artinya anaknya ini berarti kan yang diapa kan misalkan anak Dinar Bang, yang dulu. Sekarang udah jatuh misalkan cucu Dinar. Berarti kan 25%. Gimana? Cucu Dinarnya kalau dari Dinar ini 25%. 25% Dinar, yang 75 ini lain-lain. Dan lain-lain. Gitu. Karena kita anggap suatu burung itu kita misalkan 100%. Gitu. Jadi dinarnya ada 25%. Tapi kalau yang di buku yang saya baca sampai ke cicit itu masih disebut terah. Artinya sampai angka 12,5 ini masih terah. Nah, sekarang kalau sudah anaknya cicit itu hitungannya 6, sekian. Siap. Kalau sesuai buku sudah nggak disebut yang terahnya ini. Jadi kalau cucunya Dinar masih, cicitnya Dinar masih. Kalau sudah di bawahnya cicitnya Dinar, berarti sudah bukan Dinar. Karena sudah melewatin lebih dari 87, sekian persen itu. Ini clue yang kedua nih. Kalau sudah lebih dari cicit itu memang secara hitungan, secara teori dan secara logika sudah bukan trah. Karena tadi
hanya 6,75 ya. Iya, 6,25. 6,25% dari si terahnya itu. Dinarnya itu udah jauh sekali. Sekarang burung itu kan 100%. Siap. Kalau kita ngomong dinarnya tadi di bawahnya cicit 6,25, ini 6,25%-nya ini dinar. Lah, yang berarti berapa ya? 93,75. 93,75. Udah lain-lain. Mungkin dari dalam sini itu ada yang mengandung 30% siapa misalnya? Siap. 30% misalnya Bahkan ada yang 50%. siapa itu? Yang darahnya Alah, makmur apa? darah A, A ya, terah darah A. Daripada disebut di bawahnya cicit dinar, mending disebut ini. Oh, Siapa? Terahnya A. siapa? Seperti itu kalau di buku yang saya baca. Tapi kalau di kita ini dinar yang lagi booming mau cuma 6,25, ini terahnya dinar. Padahal di cross sama burungnya dia sendiri. Misalnya dia cuma punya anak dari cicitnya dinar. Setelah berarti kan udah ini hitungannya 6,25. Dia punya burung sendiri nih. Punya burung sendiri namanya Tejo misalnya. Nah, Tejo itu kan udah dianggap 100 itu. Siap. Diketemukan sama ini. Sama cucu dinar berarti. Iya. Sama Cicitnya dinar ini. Berarti Nah, tejonya 50%. itulah. Harusnya yang tejonya ini kan 50% turunnya. Nah, dari sini 6,25 turun lagi 3, sekian, yang 47 sekian itu. Nah, ini jangan lagi disebut namanya yang lagi tren. Sudah salah. Udah salah. Udah salah udah. Gitu. Kalau masih batas cicit itu masih disebut terah. Itu. Karena yaitu kalau burung itu 100, anak itu 50, 25 ini cucu, 12, nah 12 setengah cicit. Cicit 6, Udah sampai di sini ini yang namanya terah. terah. Nah, terah ini. Ini terah ini ada yang bagus, ada yang jelek. Termasuk penurunannya. Gitu. Enggak semua burung ini terahnya ini satu burung gitu, ini akan menurunkan ke bawah yang baik-baiknya saja. Bisa jeleknya juga. Pengalaman saya seperti itu. Gitu. Domino misalnya. Anak domino itu stabilnya udah jelas. Jadi ada gen apa ya? Dominan sama gen resesif. Dominan itu stabil misalnya, resesifnya adalah nggak stabil, gitu. Jadi beruang emas itu membawa gen stabil dan tidak stabil. Tapi rata-rata kalau yang domino ini anaknya turunnya stabil, artinya dominan. Sampai cucu, sampai cicit dominan pasti kayak gitu. Termasuk belantongnya. Turun ke cucu, ah itu Om Sinyo, dulu sini Om Sinyo. Om Sinyo sampai ketawa itu. Kalau Om Sinyo suka burung warna apa aja suka, kayak gitu. Om Sinyo ini sampai ketawa karena saya bilang, aduh begitu piyik saya lihat pacoknya belang, aduh belantong lagi. Gitu. Saya masih belum benar ini menemukan domino ini dengan burung apa, tapi memang sudah ada yang polos juga sudah ada. Begitu ada yang polos itu langsung saya kunci, gitu. Hanya ngambil dari darah ini anak domino misalnya, udah saya berstart dari anak domino 50% ini domino, gitu. Udah langsung saya kunci. Entah itu baksilnya, misalnya apalagi betina ya, betina paling susah. Entah itu mau menurunkan stabilnya, mau menurunkan jeleknya. Nah, kalau menurunkan jeleknya susah giring ini. Sampai giringan ketiga ya bingung burungnya gitu. Ini guys, Mungkin itu ini ya sahabat merpati Indonesia ini penjelasan dari beliaunya sangat apa ya, bagus sekali, sangat bagus, sangat masuk akal, di logika masuk, dipraktekkan juga masuk. Karena di Gurupur juga diam-diam tuh saya sering
telepon, sering WA, minta arahan beliaunya. Jadi makanya kalau ternakan di Guru Pur yang ini banyak yang apa ya, sekarang ini udah banyak yang bisa keluar, bisa juara ya berkat arahan kakak asuh saya ini. Ya, itu. Jadi kandang flat ini diam-diam juga banyak ternakan yang muncul ini ya. Belum. Sekarang belum muncul karena masih piye Masih latih. piye Kak? Nah, ini Masih Mas piye Icin latih. dijualin juga nggak ini? Ya standar lah ya. Namanya kita ternak pasti ada yang harus ada muter lah ya. Ada muter pasti dijual juga gitu. Ini kalau Eh, beli ternakan flat jangan diragukan lagi, udah melalui perhitungan matang. Cuma belinya kemana itu yang bingung nih Pak. Kalau mau beli kemana ini Pak? langsung kontak di Facebook ke Sinyo Flat. Sinyo Flat ini orangnya nih. Sinyo Flat. Bisa datang langsung ke kandang Bisa aja. datang. Kalau seputaran Jakarta Timur datang kandang aja. Ke kandang kalau memang mau pas kondisinya lagi giring, Ya. ikannya ada, mau di tes loplop sendiri, suka ya silakan, nggak suka kita lebih ke plus minusnya kita kasih tahu dulu gitu. Terus nanti setelah mereka ambil, biasanya saya tukar kontak. Saya tanya plus minusnya di sana seperti apa gitu. Kok kalau di saya seperti ini, apakah sama di sana atau gimana? Karena buat evaluasi ke bapak juga. Nanti saya tinggal laporan ke bapak. Yang di sini begini, yang di kita kok enggak gitu. Kemungkinan dari indukannya atau gimananya buat evaluasi Garansi aja ya, sih. berarti garansi maksudnya. Ada garansinya Garansi. juga. Kalau memang kurang suka atau gimana di kita nih gak 3 giringan stabil ada. Heeh. Sampai masuk 4 giringan itu udah, kalau yang memang nekat pengen lomba ya ada, dilombakan ada beberapa teman-teman. Cuman ya hasilnya ya gitu ya Pak Guru Pur mungkin lebih pengalaman ya. Mereka nekat lombakan, cuman ya saya bilang belum waktunya. Tapi enak bang begini ya terserah, itu balik lagi ke personnya yang beli. Kalau memang 3 giringan nggak sesuai dengan apa yang ada di kandang kita, apa yang saya mainin, bawa lagi balik ke sini, kita tukar gitu. Biasanya saya kayak gitu, makanya saya nggak mau jual ke orang yang terus kita udah selesai jual ya udah gitu. Saya mau tetap punya kontak, kita tetap sharing sama-sama. Jadi ya buat masukan kandang kita juga, buat materi pacaknya ini, materi ternak kita harus ada perbaikan terus dan terus gitu. Karena main burung dara itu kan kemajuannya pesat ya. Betul. Makin kesini nih, waduh makin berat juga gitu. Nggak seperti yang dulu kita main burung indah gitu. Sekarang keindahan merpati kolong 50%. 50%-nya kejar juara, selesai. Itu ketiga ini. Main burung merpati 50% keindahan, 50% kejar juara. Kejar juara. Jadi jangan hanya apa? Indah fokus aja. indah aja. Karena indah aja tidak cukup. Karena indah aja nggak cukup. Kita banyak burung indah tapi jarang juaranya gitu. Tinggi kelip jatuh tuh sampai bawah tak. Wah enak gitu, orang lihat tuh ih calon juara aja. Calon juara. Hampir iya. Sisa 24, sisa 12, masuk 10 burung kita dua bisa selesai dua-duanya gitu. Itu Yang penting juara ya. Mbak ya kalau sekarang lebih saya udah ngomong sama bapak, yang penting juara lah. Ini Mau kita main burung yang iwir-iwir, kalau Iya. juara ya juara. Juara, Gitu. ya. Kalau kata orang hoki lah. Oke, ya. Gitu. Oke, itu perbincangan kita dengan big bossnya dari tim Flats dan tadi Mas Sinyo. Nanti di season 2 kita akan coba review ya apa aja materi ternak dan player yang ada di tim Flat ini.